Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setnya masih sama dengan 2 minggu yang lalu, artinya saya masih ada di sini, di rumah yang paling memorable di dalam otak dan hati saya. Selain rumah kecil saya dulunya ya, karena ini adalah rumah kecilnya, rumah masa kecil dari almarhum papaku. Selamat hari Senin lagi. Bagaimana hari Minggu kemarin? Minggu-minggu kemarin bagaimana hari-harimu? Insya Allah selalu membawa berkah ya. Dan di hari Senin ini saya siapa saya? Saya Nurina Miriam. Kita balik lagi di Nurina Talk Talk bersama saya Nurina Miriam yang akan membahas dan membantu kamu untuk mengatasi semua kegalauan-kegalauan di kepala kamu. Ya masih galau aja, jangan dong udah hari gini masa galau-galau terus. Nah, sekali ini saya mau bahas tentang bila introvert jatuh cinta. Part 1. Kamu introvert bukan? Oh bukan, baiklah. Kalau berarti kalau bukan introvert, kamu extrovert ya. Nah, kamu pernah nggak gebetan kamu, cowok atau cewek gebetan kamu ternyata introvert atau kamu memang suka orang-orang yang pendiam? Nah, sama kayak saya dong, saya nggak suka cowok yang terlalu banyak bicara ya, saya sukanya yang diam, yang nggak banyak ngomong tapi banyak actionnya gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya seorang ekstrovert itu menyukai seorang introvert, itu gimana sih caranya untuk ngedeketin, ya kan? Atau kamu introvert, terus kamu suka eh, lawan jenis yang ekstrovert, gimana kamu mendekatinya atau membuat dia tertarik sama kamu? Bagaimana coba caranya? Nah, nggak usah galau-galau. Sekarang saya mau bahas itu. Bila introvert jatuh cinta. Bagaimana caranya? Ciri-cirinya? Kan. Soalnya kan orang introvert itu kan, orang ekstrovert itu kita tahu ya, they always full of energy, ya kan? Mereka selalu penuh energi, gitu kan? Melakukan apa aja oke, kesini oke, ke situ itu oke, ketemu orang oke, pindah lagi sangat multitasking gitu, pindah lagi ke kerjaan ini oke gitu. Sementara introvert belum baru ketemu orang banyak aja dia udah, apalagi dalam jangka waktu yang lama dia udah drain sendiri gitu, baterainya udah habis sendiri. Bagaimana dia mau mau melakukan hal-hal yang lain gitu. Terus bagaimana? Bagaimana caranya coba? Ya, nih aku bacain dulu ya sebentar ya. Hai, mana contekan saya gitu. Oh ya, selain itu juga dalam mengungkapkan perasaan, introvert kan nggak langsung to the point, nggak kayak extrovert. Aku kayaknya suka deh sama kamu, kamu cantik atau kamu ganteng, kayaknya aku suka sama kamu gitu. Tapi kalau introvert nggak begitu ya, dia lebih banyak memendam perasaannya dulu, ya dipikirnya dulu, dipendam dulu, daripada langsung dikeluarin. Nah ya, nah sekarang kita mau bahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda seorang introvert yang jatuh cinta ya, yang mungkin bisa kamu lihat dari dia yang kamu gebet itu. Nih ya, yang pertama adalah dia menganggap kita dia menganggap kita sebagai inspirasi. Jadi seorang introvert tuh ngelihat orang-orang yang ekstrovert, terutama dia suka sama orang itu, dia langsung pikir, ih keren ya orang itu ya. Dia bisa lugas gitu, dia bisa sumeh, dia bisa ramah ke semua orang gitu, dia bisa begini. Jadi dia tuh terinspirasi oleh kamu. Kalau kamu ekstrovert, dia terinspirasi oleh kamu. Ya. Bacain dulu sebentar. Bagi banyak introvert, bercerita dengan seseorang yang disukai atau disayanginya tentang hal-hal yang mereka alami
dan jarang disampaikan pada orang lain secara terbuka adalah sebuah ungkapan cinta. Nah, berbahagialah wahai kaum ekstrovert apabila seorang introvert, terutama yang kamu gebet, yang terutama yang kamu suka diam-diam, ketika dia sudah mulai banyak bercerita tentang dirinya atau keluarganya. Berbahagialah karena itu adalah salah satu tanda bahwa dia suka sama kamu, ya. Artinya nih gini, artinya mereka yang berkepribadian tertutup itu, kan introvert kan tertutup ya. Mereka yang berkepribadian tertutup itu mulai membuka hati, mulai membiarkan kamu masuk ke area yang cuma dia buka untuk orang-orang tertentu saja. Ya. Itu sebuah privilege banget, apalagi kalau kamu suka, apalagi kalau kamu naksir sama dia kan. Berarti kamu sudah bisa berarti kamu sudah bisa membuat dia membuka hatinya, membuka dirinya. Bukan pada orang lain sih, tapi cuma sama kamu. Ya, sama saya juga begitu. Kalau misalnya saya suka sama orang, ya udah saya membiarkan dia masuk ke dalam hati saya. Apa sih? Ya, bener kan? Nah, terus yang kedua adalah dia ingin kita menjadi bagian penting dalam hidupnya. Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gini, kebanyakan introvert merasa lebih nyaman sendirian atau tidak berada di antara orang banyak. Ya, seperti di mana misalnya di dalam rumah, di dalam kamarnya. Jadi seorang introvert itu adanya di dalam rumah, terus di dalam kamar, terus dia nggak keluar-keluar lagi gitu kan. Tapi jika introvert membiarkanmu berada bersama mereka di tempat ternyamannya, ngobrol atau makan bersama, bisa jadi itu merupakan sebuah sinyal-sinyal bahwa dia mulai tuing-tuing sama kamu. Apa sih tuing-tuing? Dia mulai jatuh cinta sama kamu. Ya, jadi kalau udah mulai dia biasanya kalau di kantin dia makan sendirian, tiba-tiba dia mau ditemenin, itu salah satu tandanya bahwa dia suka sama kamu, sayang, gitu kan. Artinya apa? Artinya mereka membiarkanmu sebagai bagian dari diri mereka. Kalau tadi dia mulai membuka diri, ya, membuka diri, sekarang mereka membiarkanmu menjadi bagian dari dalam mereka. Bagian dari diri mereka, sorry. Gitu. Indah ya kalau sudah mendapatkan balasan seperti itu kan dari gebetan kita, ya kan? Nah, terus yang paling oke lagi adalah kamu menjadi orang pertama yang dia kabari. Apapun itu dia akan kabarin kamu. Bayangkan seorang yang pendiam, yang gak ngomong, yang gak mau ketemu orang lain, tiba-tiba sayang, sayang, gak usah pakai sayang dulu deh. Nanti aku mau ke kampus dulu ya, habis itu baru kita ketemu di mana. Gitu. Sayang, aku sudah sampai kampus. Aku udah mau berangkat dari kampus. Aku udah mau jalan ke sana. Dikit-dikit ngabarin. Aku udah makan, kamu belum? Kamu sudah makan atau belum? Nah, itu menurut seorang ekstrovert itu hal yang biasa. Tapi kalau menurut seorang introvert itu luar biasa karena dia biasanya nggak mau terbuka sama orang lain. Dia maunya hidup dia tuh penuh dengan diri mereka sendiri. Nah, kalau sampai ada seorang introvert melakukan hal seperti itu, wah, itu pencapaian luar biasa buat kamu, buat dirinya juga. Dia bisa membuka hati dan pikiran untuk orang lain, ya kan? Nah, nih aku bacain ya. Bukan hanya membiarkan kamu masuk ke area nyaman mereka, yakni di tempat di mana mereka biasa menghabiskan waktu sendiri. Seorang introvert yang mungkin saja menyukaimu jika mereka menjadikanmu orang pertama untuk berbagi informasi penting. Gimana sih saya bacanya? Udah pokoknya paham kan ya? Pokoknya kalau dia mencintaimu, dia akan berbagi informasi untuk kamu. Ya, berbagi informasi penting yang menurutnya penting untuk kamu.
Tuh kan benar, misalnya mengabarimu pertama kali ketika terjadi sesuatu di pekerjaan mereka. Ih, tadi aku dipanggil bos loh, aku dikasih apa namanya, bos memuji aku misalnya, atau aku dimarahin bos. Tapi yang pertama kali dia kabari adalah kamu. Ah, senangnya ya. Nah, terus dia juga mulai membuka hati untuk mengenalkan kamu ke sahabat-sahabatnya. Ah, senangnya udah membiarkan kamu masuk ke dalam hidupnya, ke dalam menjadi bagian dari di hidupnya, dari dirinya sendiri. Aduh, susah banget ngomongnya. Terus dia juga sudah mulai mengenalkan kamu dengan sahabat-sahabatnya. Ah, tambah lagi privilege buat kamu, ya kan? Nah, yang terakhir di episode ini yang mau saya bahas adalah kalau seorang introvert jatuh cinta itu, dia akan mulai melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh seorang ekstrovert. Wah, dia sampai sebegitunya ya, dia sampai mau menyesuaikan dirinya tuh, proses penyesuaian dirinya tuh sampai kayak begitu banget ya kalau dia udah jatuh cinta ya. Makanya jangan anggap remeh seorang introvert. Karena introvert itu bisa loh melakukan hal-hal ekstrovert bila ada sesuatu di dalam hatinya. Ya kan? Saya bacain dulu ya. Introvert rela melakukan kegiatan yang di luar kebiasaan demi seseorang yang disukai atau disayanginya. Misalnya, daripada menghabiskan waktu sendirian di rumah, mereka mulai rela pergi makan malam atau nonton bioskop pada hari-hari libur. Agak susah ya memang ngajak pergi orang introvert ya, tapi kalau misalnya dia sudah melakukan hal-hal ekstrovert seperti kamu, itu adalah tanda-tandanya. Tanda-tandanya dia sudah mulai mau membuka diri, dan tanda-tandanya dia sudah mau apa namanya? Dia sudah mulai merasakan jatuh cinta. Asik, ya kan? Tapi nih bukan berarti semua orang yang melakukan, semua introvert yang melakukan itu sudah bisa dibilang jatuh cinta, bukan, belum tentu, belum tentu. Ya, sekalipun dia belum jatuh cinta sama kamu, melakukan kegiatan ekstrovert untuk orang introvert hanya dilakukan kepada orang-orang yang menurut mereka penting. Nah, jangan GR dulu. Tadi kan kita udah GR banget ya, dia mau buka diri segala macam, dia mau membuka diri, dia mau menjadikan kita bagian dari hidupnya, sampai dia mau melakukan hal-hal yang kita lakukan, itu tandanya dia jatuh cinta. Belum tentu ya, dia baru merasakan bahwa kamu tuh penting. Ya belum tentu dia jatuh cinta. Jangan GR dulu, ya kan? Jadi, tapi apapun itu, langkah-langkah kecil yang mulai dilakukan sama dia untuk yang tidak biasa dilakukan itu harus kamu kasih apresiasi. Wah, kalau kamu selalu memberikan apresiasi pada sekecil apapun usaha dia untuk membuka diri, wah, kamu balik lagi ke nomor satu, kamu sangat menginspirasi dia, kamu makin menginspirasi dia lagi untuk dia jatuh cinta sama kamu. Asik deh, ya kan? Oke, terus selanjutnya nanti dulu ya, selanjutnya akan kita bahas di episode minggu depan. Oke. Saya hari ini mau jalan-jalan dulu, masih di kota Palembang. Saya mau kulineran dulu, insya Allah kita meneruskan lagi topik ini di minggu depan. Jangan lupa saksikan terus Nurina Tok Tok. Tiap hari Senin ya ada video panjang seperti ini. Gak panjang-panjang banget sih, mungkin 20 menitan atau paling banyak 30 menit. Nggak pernah nyampe 30 menit sih, 20 sekian menit gitu kan. Pendek-pendek aja. Yang penting kamu dapet insight-nya. Ya kan? Itu hari Senin, video panjang itu hari Senin. Ada lagi video short itu ada di setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, jam berapa? Jam 5.25. Sama kok ya, video short, video panjang semua tayangnya di jam 5.25. Oke. Kalau video panjang itu kayak begini, saya membahas lebih detail. Tapi kalau video short itu isinya adalah quote-quote.
ya quote yang saya ambil atau yang saya temukan, atau bisa juga saya bikin sendiri, saya dan tim bikin sendiri ya, yang menjelaskan tentang pembahasan kita di hari Senin ini. Oke, terima kasih sekali lagi terima kasih ya sudah menonton Nurina Tok Tok episode yang ini. Insya Allah kita bertemu di minggu depan melanjutkan part 2. Ya, sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.